Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di masjid yang dirahmati Allah ini, selesai daripada solat maghrib berjamaah. Baik kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Biasanya saya bawanya pengajian kita Bulughul Maram ya. Tapi untuk malam ini kita sudah sepakat dengan pengurus masjid, Pak Imam, Pak Ustaz Asep. Malam ini khusus kita pengajian umum, karena banyak dari permintaan teman-teman, baik ada yang hadir dan yang tidak hadir, untuk lebih kepada hal-hal yang bentuknya ibadah praktis, supaya lebih dipercepat dalam penjelasannya, karena mengingat kesibukan teman-teman dengan tugas masing-masing, sehingga nantinya bisa saling menyampaikan kepada yang lain ya. InsyaAllah yang pertama sekali kita lanjutkan memang dari pembahasan malam sebelumnya, yaitu tentang air dan bersuci. Nah, tentang air dan bersuci, insyaAllah beberapa dari teman kita yang hadir daripada malam Jumat, malam Kamis ya, yang lalu, insyaAllah sudah mendengarkan. Untuk malam ini kita lanjutkan dengan penjelasan tentang masalah salat. Nah, saya tidak membacakan lagi hadis-hadisnya ataupun dalil-dalilnya, tapi ingin menjelaskan kepada jamaah sekalian salat yang baik benar itu bagaimana. Terutama kita salat berjamaah, baik etikanya, estetikanya dan juga hukum-hukumnya. Okey. Yang pertama, adab kita berangkat salat berjamaah. Ketika kita keluar dari rumah, terutama yang laki-laki ataupun yang perempuan, karena yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk salat berjamaah itu laki-laki. Barang siapa yang tidak salat berjamaah dengan punya kemampuan, dengan unsur kesengajaan, dia tidak salat berjamaah, bagi laki-laki ya, itu Rasulullah mengancam kalau Rasulullah masih hidup akan dia bakar rumahnya. Itu ancaman Rasulullah. Tapi jangan kita nanti ambil api bakar rumah saudara kita, itu tidak boleh ya. Itu ancaman dosa namanya, fadilah amal ya. Okey. Keluar dari rumah, kalau bisa kita sudah wuduk di rumah. Kemudian tidak boleh berlari dengan kecepatan tinggi ataupun mempercepat langkah dengan tergesa-gesa. Ini makruh dan sangat dilarang oleh Rasulullah. Terus kalau masbuk bagaimana? Tetap jalan santai. Misalnya kita lagi jalan di rumah dengan niat salat berjamaah, tiba-tiba depan masjid kita lihat sudah masbuk, kita sudah telat ya. Tidak boleh berlari. Jalan saja seperti mana biasa. Kalau belum wuduk, kalau sudah batal wuduk dari rumah ya wuduk lagi. Santai saja. Nah, ketika sampai di dalam masjid, ini sudah ada masuk beberapa bagian. Yang pertama masbuk, tidak boleh mempercepat langkah. Bagaimana kalau kita tidak masbuk? Sunnahnya salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau ada juga yang salat menyebutnya salat sunnah wudu. Niatnya bagaimana? Kalau dia salat sunat, oleh Asy-Syafi'i disebutkan kita harus ada namanya taksud ya, harus ada maksudnya, harus ada diperjelas niatnya. Salat sunat apa? Tapi kalau salat wajib harus ada ta'yinnya. Harus ada keterangan salat wajibnya. Namun kalau salat mutlak yang paling utama, misalnya kita mau salat ni bingung ni, mau salat sunat apa? Tahiyatul masjid sudah, taubat sudah, hajat sudah, mau salat ajalah pokoknya salat sunat. Itu namanya salat sunat mutlak. Boleh saja. Nah, niatnya diperjelas saja maksudnya apa. Ini perkara niat nanti kita bahas dalam sesi yang lain. Nah, kemudian ketika kita berada di masjid saat salat berjamaah, terutama sekali di belakang imam. Ini yang pertama sekali masalah saf. Di belakang imam itu harus 3 orang, kiri kanan, kiri tengah kanan di belakang imam. Itu orang yang mengerti tentang, paham kalau tentang salat jamaah, dan dia mampu menggantikan imam kalau imam batal. Ini yang paling penting diperhatikan. Jadi kita kalau hendak salat, yang merasa dirinya tahu, oh saya ini mampu jadi imam, jangan pilih di samping.
Akhirnya yang ngisi di sini karena terlalu lama diisilah oleh orang yang belakang, kadang-kadang anak-anak ataupun orang yang tidak paham tentang masalah ini. Akhirnya kalau ada imam batal, tak ada yang menggantikan. Ini rawan. Jadi sekali lagi, kalau untuk di belakang imam, bagi yang tahu, dia merasa dan tahu, kita pasti tahu. Misalnya kayak saya kalau lihat ini teman-teman, kalau saya, dia ini ada orang yang lebih paham, kita kasih dia di tengah, kita di samping dia, karena kita yakin sendiri kita bisa insya Allah menggantikan imam kalau imam batal. Nah, kalau yang sadar bahwasanya kita tidak mampu, beri peluang kepada orang yang lebih layak menjadi imam kalau imam batal. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini diperhatikan. Kemudian masalah salat untuk shaf, laki-laki diutamakan yang sudah balik tua dan sudah sunat, itu di bagian depan, isi shaf depan itu yang sudah dewasa. Untuk anak-anak yang belum sunat, belum khitan ya, itu diutamakan di shaf belakang. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, anak-anak yang belum balik itu di shaf depan. Dan yang sudah balik, yang sudah dewasa, dia shaf belakang. Jadi ketemulah di tengah itu anak-anak dengan anak-anak. Ini sunnahnya salat berjamaah. Kalau anak-anak dilibatkan di dalam shaf. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak dilibatkan dalam shaf? Biarkan saja dia lari-lari, tidak apa-apa. Rasulullah tidak melarang itu. Rasulullah membolehkan anak-anak berlari-lari di dalam masjid. Kenapa? Salah satu runtuhnya, sebab runtuhnya Turki Utsmani, karena anak-anak di masa sebelumnya tidak pernah ke masjid. Ini calon generasi penegak Islam nantinya. Jadi anak-anak boleh di masjidnya, jangan dilarang, tidak apa-apa. Tapi yang dilibatkan di dalam shaf salat, yang belum nak di belakang, meskipun shaf depan belum penuh. Bisa dipahami insyaallah. Okey. Kemudian masalah masbuk. Tadi ketika kita masbuk, bagaimana perkara masbuk? Masbuk itu dianggap satu rakaat bila kita dapat rukuk. Ketika kita masuk dapat rukuk, maka rakaat tersebut kita dapat. Kalau dapat di rakaat pertama, berarti dapat rakaat pertama. Kalau dapat di rakaat kedua, berarti dapat rakaat kedua. Nah, meskipun ketika kita rukuk Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah, ini paling deadline terakhir, ini sudah dapat. Nah, namun tidak boleh, ini yang sering kita keliru. Ketika kita salat, kita akan dianjurkan segera mengikuti imam dimanapun posisi imam. Kalau kita hendak ikut jamaah, nah kalau hendak ikut jamaah dimanapun posisi imam, kita harus ikut, tidak boleh tunda. Ada di antara teman-teman kita nunggu dulu kalau imamnya sujud atau imamnya sedang rukuk, dia merasa tak dapat lagi, dia tunggu dulu. Perkaranya kita tidak tahu kapan ajal kita. Ini yang perlu kita ingat, kita tidak tahu kapan ajal kita. Menunggu waktu salat saat imam sujud saja dilarang, rasanya tidak baik. Meskipun boleh-boleh saja, tapi kalau saat itu kita belum salat, ajal kita sampai, kita belum masuk dalam salat, ini perkara daripada fadilah amal ya. Nah, namun di dalam masalah salatnya, ketika kita dapat rukuk, berarti kita sudah dihitung dapat rakaat tersebut. Di rakaat berapapun dia sudah terhitung. Yang perlu diingat, jangan langsung ikut tanpa takbir. Ada sebahagian kita langsung dia rukuk Allahu Akbar, itu belum masuk salat. Karena salat diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Tetap dimanapun kita hendak ikut imam, harus takbir dulu, niat dulu Allahu Akbar, baru ikut terus. Sedang sujud ya ikut sujud, berarti kalau sedang sujud tidak dapat rakaat, tapi kita sudah berada di dalam salat. Hukum kita sudah berada di dalam salat bersama jamaah, tapi belum hitungan rakaat kalau dapatnya setelah rukuk. Bisa dipahami? Okey. Kemudian bagaimana kalau kita masbuk, ikut apa? Apa ikut posisi rakaat, apa ikut posisi imam? Misal begini, kita salat maghrib. Nah, masbuknya pas kita masuk udah rakaat terakhir. Kita nak duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir? Ini sering pertanyaan. Nak duduk tahiyat awal boleh, nak ikut imam boleh. Lebih afdal ikut imam. Apapun posisi imam, kita ikut imam. Ini yang lebih afdal. Kalau posisi imam tahiyat akhir, ya sudah duduk tahiyat akhir. Nah, kapan kita bangun? Misalnya kita sudah masbuk, imam sudah salam.
Kapan kita ambil sambung rakaat tertinggal? Rakaat tertinggal itu diambil setelah salam kedua. Ini yang paling baik dan paling benar. Setelah imam salam pertama, kemudian dia salam kedua, baru kita langsung sambung yang tinggal. Bisa ya untuk salat? Okey, saya rasa masalah salat tidak terlalu banyak. Nah, hal-hal seperti ini perlu ditekankan, perlu dipahami bersama, terutama di masjid. Nah, masalah anak-anak tadi, anak-anak silakan ke masjid, tapi atur saf seperti itu hukumnya. Kemudian kalau masbuk jangan berlari, jangan lari, dilarang. Karena solat dalam keadaan tergopok-gopok, sedikit saja ada kesusahan, itu Allah tidak senang, kurang baik. Jadi solat itu dalam keadaan kita santai menghadap Allah, tidak perlu buru-buru, meskipun kita sudah masbuk. Okey ya. Nah, kita lanjut dengan perkara masalah najis. Masalah air kemarin. Ini solat, okey. Atau kita pending dulu sebelum kita lanjut perkara solat. Ada pertanyaan? Dari jamaah silakan saja. Kalau ada yang bertanya, lanjut saja. Tanya terus. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang pada saat imam sudah selesai sholat atau sudah melaksanakan salam, kemudian ada masbuk yang sudah melaksanakan sholat dan sedang berdiri, kemudian ada masbuk yang sebelumnya terlambat daripada kita sudah melaksanakan dan dia berdiri. Apakah kita melanjutkan berjamaah dengan imam tersebut atau kita sendiri saja? Okey. Jadi pertanyaannya, kita sedang masbuk, ya. Kemudian imam sudah selesai. Ada jamaah yang masbuk juga, pastinya dia sambung. Tapi kita salat jamaahnya sudah selesai. Nah, ini lebih afdal kita mengikuti saudara kita yang masbuk. Jadikan dia sebagai imam. Bisa dipahami ya? Ini kalau ada yang nyolek, kita masbuk, ada yang colek kita, ataupun ada yang isyarahkan kita, itu tandanya dia mau ikut imam. Terus saya ini kan, ada saudara saya ikut saya, tapi saya tidak paham jadi imam, tidak ada urusan. Pokoknya jadi imam salat seperti biasa dia bisa. Perkaranya adalah saudara kita ikut imam, tidak masalah. Maka disinilah sama-sama kita perlu belajar. Ada juga begitu dicolek dia lihat ke belakang, ada apa? Ini karena tidak paham. Ini bisa dipahami ya. Lebih afdal ikut imam bagi yang masbuk. Kita datang telat, ikut imam itu lebih afdal. Menjadikan saudara yang masbuk ini jadi imam lebih afdal. Dan lebih baik lagi, kalau ada yang sama-sama masbuk, satu jadi imam, satu jadi makmum. Saya ada dua ya. Langsung buat jamaah baru. Boleh. Tapi ambil posisi yang tidak mengganggu orang lewat, atau di belakang sitar, belakang hijab. Nah, ini masuk ke hijab lagi nih. Tadi mungkin belum sampai. Saya lanjut ke hijab ya. Diusahakan kalau kita solat itu cari hijab, cari di belakang sitar. Ini sunnah Rasulullah. Karena orang yang solat itu tidak boleh dilewati sampai dengan 40. Berapa 40 Allah alam. Pokoknya 40 tahun dia solat, kita tak boleh lewat depan dia. Begitu larangan Rasulullah. Nah, caranya kita yang solat, cari tiang, cari punggung saudara kita yang di depan. Intinya cari hijab kalau salat sunat, atau nak salat apa saja. Nah, bagaimana kalau kita sedang salat sudah ada hijab lewat daripada jamaah, ada orang yang mau lewat. Itu kalau ada yang lewat, kita lagi salat, ada yang tak lewat, boleh dicegah. Satu kali. Dia lihat kita salat, masih lewat, cegah 2 kali. Lewat lagi, cegah 3 kali. Nah, lewat lagi yang keempat boleh dibunuh. Karena itu syaitan, itu hukum. Tapi insyaAllah 1 kali sudah pindah, karena manusia bukan syaitan. Ada nanti yang menjelma jadi syaitan, lawan saja. Mudah-mudahan kita dengan paham ini, ketika kita ada orang salat memberikan tangan, berarti tidak boleh lewat. Karena dia sedang berdiri berusaha di belakang hijab. Nah, makanya carilah sitar, carilah pembatas ketika kita salat. Bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Yap, lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ketika jamaah sudah selesai, ada yang masbuk, ya kan? Kita ada yang masbuk, dia salat. Kita masbuk juga nak ikut imam dia. Nah, kita kan tak bisa bedakan nih mana salat sunnah, mana salat wajib. Nah, ketika kita hendak salat sunnah, ini kita poin awal dulu. Yang pertama sunnahnya kita bergeser sedikit dari posisi jamaah umum. Kita misalnya tidak masbuk, ya, kita hendak salat sunnah. Posisinya geser sedikit, mau salat sunnah pindah ke depan sedikit atau geser ke belakang atau tukar posisi. Intinya safnya kacau. Bagaimana kalau di depan? Di depan di belakang gitu ya. Umumnya kita di belakang kita. Kalau jamaah depan paling yang di ujung yang sering masbuk, ya kan? Nah, kalau dia berada dalam posisi salat sunnah, usahakan salat sunnah tidak berada dalam posisi saf utama. Ini sunnahnya awal. Sehingga kalau ada kawan kita yang masbuk nak ikut kita menjadi imam, dia bisa bedakan. Ini yang pertama. Terus bagaimana jika memang ini terjadi? Dia salat sunnah, kita salat wajib, jadi dia jadi imam. Tak masalah. Karena tidak tahu. Tidak apa-apa, selesai dia salat, kita lanjut dengan sendiri. Karena perkara imam ini, kalau kita tidak tahu ya, nak ikut aja, ikut terus dia, tidak masalah. Nah, makmumnya tak apa-apa. Dia cukup biarkan, dia lanjutkan saja salatnya, dia baca aja. Kemudian kalau memang dia salat sunnah, ya sudah, itu perkara tidak menyangkut pada hukumnya. Jadi dia kalau kita tidak tahu dia salat sunnah, kita nak ikut, itu tidak membatalkan salat. Dia pun tidak membatalkan salat dia, yang ikut pun tidak membatalkannya. Kemudian apakah pahala jamaah masuk? InsyaAllah masuk. Nah, ini dia, ya. Nah, namun apabila kita sudah menjalankan dari awal etika dan estetika setelah salat berjamaah, inilah sunnah Rasulullah. Ketika hendak salat sunat, kita hendaknya geser sedikit, pecahkan dari saf aslinya. Jadi saudara kita yang nak ikut imam menjadikan kita imam yang masbuk, jadi bisa membedakan. Tapi bagi yang terjadi, tidak apa-apa, tidak membatalkan salat. Lanjut saja sampai selesai. InsyaAllah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lain? Bisa dipahami? InsyaAllah ya. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat, waktu apakah yang diharapkan untuk salat? Terus apabila kita sholat berjamaah, terus anak kita itu di pas duduk di kepala kita posisi sedang makmum kita. Terus anak kita duduk di atas kepala imam sudah berdiri. Apakah gimana itu? Ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, waktu haram salat. Yang kedua, kalau kita bawa anak kecil ke masjid, kemudian kita sujud, anak kita naik kuda-kudaan. Nah, begitulah ya, kurang lebih naik pundak kita lah ya. Okey. Atau ibu-ibu yang menyusui bawa anak bayi ke masjid, dia gendong anaknya, atau anaknya biar tak takut nangis. Nah, kita jawab yang pertama. Waktu haram salat. Yang pertama, tidak ada salat setelah salat subuh dan setelah salat asar. Setelah salat subuh dan setelah salat asar tidak ada salat. Okey ya. Nah, tidak ada salat apapun, salat sunnah pun tidak ada, salat wajib pun tidak ada. Makanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya dah tentu. Okey, masalah waktu haram. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini menyangkut salat nawafil ya. Sebelum maghrib gini dia. Salat yang dimaksud setelah salat fardu itu disebut dengan salat rawatib, salat sunnah rawatib ya. Nah, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Sebelum maghrib tidak muakkad. Banyak ulama tidak melakukannya. Jadi karena setelah maghrib yang harus.
Setelah maghrib itu makan. Nah, Kalau misalkan sebelum maghrib salat tahiyatul masjid, sebelum maghrib kita salat tahiyatul masjid boleh. Karena ke masjid itu kapanpun kita masuk, dia masuk masjid, tahiyatul masjid ni ada. Kapanpun kita wuduk masuk masjid, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni tidak ada hubungannya dengan waktu salat fardu. Tahiyatul masjid, misal begini, kita perjalanan nak kencing di sebuah masjid, itu harus bayar hutang menurut pendapat ulama. Hutang kita salat tahiyatul masjid, jangan kencing saja. Nah, mampir di masjid, buang air besar, air kecil, itu sunnahnya kita setelah itu salah sunnah di masjid itu. Sunnah tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ni kapanpun. Kapan kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Nah, bisa dipahami insyaAllah ya? Okey. Kita lanjut dengan perkara anak-anak di dalam salat. Kalau anak-anak ini memang belum balik dan dia masih dianggap kanak-kanak dalam Islam, itu ada hukum umurnya, ya. Kemudian dia bermain-main di masjid, naik di pundak kita, itu kita boleh bergerak di dalam salat untuk mengamankan anak kita. Dia di pundak kita, salat, ambil anak kita, letakkan yang baik, kita bangun, sempurnakan salat. Ataupun yang sedang menggendong anak, dia lagi salat, dia gendong anaknya. Nak rukuk, dia ambil anaknya, dia letakkan dulu, dia rukuk. Kemudian ketika dia bangun, dia ambil lagi anaknya, dia gendong lagi. Ketika sujud, dia ambil lagi anaknya, dia letakkan lagi, dia sujud. Boleh dan dibenarkan. Ada hal lain? berarti tanpa meninggalkan gerakan salat. Iya, dengan tanpa meninggalkan gerakan salat, kita langsung lanjut salat. Usahakan anak kita aman, kita salat aman. Dengan tanpa pindah posisi dari posisi kita salat. Kemudian ada juga permasalahan nanya sama saya, Ustaz, dalam salat itu kalau 3 gerakan katanya batal. 1 gerakan tanpa kepentingan batal. Kalau gerakan dengan kepentingan lebih pun tak masalah. Misal kita digigit nyamuk atau kita gendong anak, ini kan sudah lebih 4 rakaat, sudah berapa gerakan. Ini boleh, ada hukumnya. Tapi tanpa sebab apapun, 1 gerakan batal salat. Kita lagi salat tanpa sebab apapun, kepikiran apa gitu kah? Aduh, batal 1 pun gerakan, batal salat. Jadi, tapi kalau yang 3 gerakan itu kehati-hatian, kita digigit nyamuk misalnya, itu kan sering sampelnya digigit nyamuk. Digigit nyamuk kita gatal, misalnya gatal di mana? Sering nyamuk itu cari telinga lah misalnya. Gatal. Jangan juga 3 gerakan kita langsung truk 3. Ini juga enggak etis dan enggak baik. Itu juga bisa membatalkan solat. Tapi yang benarnya dalam pendapat ulama, garuk dulu sekali. Dah. Gatal masih garuk lagi. Ini yang parah kan, gigit nyamuk. Pas. Nyamuk terbang bukan sakit. Tapi bahaya, ingat, kalau ada nyamuk di tempat solat, kita lagi solat, ya ini gerakan dulu ya. Nah, terus enggak berhenti gatalnya macam mana, garuk terus senyaman mungkin, namun tidak mengganggu gerakan solat, sehati-hati mungkin. Ini ya. Ini saya jelaskannya secara garis besar dan hukumnya ada. Nah, nyamuk, lagi ingat, lagi kita solat ada nyamuk, enggak sengaja, refleks. Umumnya manusia refleks kalau ada nyamuk. Umumnya solat lagi duduk tahiyat ya, ada nyamuk di tangan kiri misalnya atau tangan kanan, plak pukul. Nyamuk mati tanpa darah, itu solat lanjutkan. Nyamuk mati dengan darah, batal. Nah, paham ya? Maka lebih baik diusir dengan gerakan yang lembut, gerakan yang layak di dalam salat. Ada nyamuk, tas, berdarah. Terus kalau di muka Ustaz ataupun di telinga enggak nampak, tas nyamuk mati, enggak tahu darah apa enggak. Ambil dengan gerakan yang baik. Ya. Bagusnya diusir, dibas secara lembut. Okey ya. Satu lagi saya tambahkan tentang syahadah. Ketika rakaat kita 2 atau 4, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ketika kita Allahumma at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kapan kita angkat tangan? Asyhadu. Nah, kapan? Ayo. Kalau yang mengatakan illallah itu pendapat Imam Syafi'i. Kita pakai itu saja. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Saat illallah ini naik dia tangan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat lain dari awal pun boleh. Ya. Nah, saya tidak sampaikan itu. Yang ini saya sampaikan yang kita kurang melakukannya adalah saat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita sunnah melihat jari. Ya? Sunnah melihat jari, tapi jangan sunnahnya melihat jari telunjuk yang kita syahadatkan. Ya? Diamalkan insyaallah ya. Ini sunnah. Jadi ketika kita duduk biasa, kita tempat sujud, asyhadu an la ilaha illallah, lihat sedikit. Lihat sedikit ya. Itu sunnah. Ini dijalankan. Ini yang sering kita tidak melakukan. Pada itu juga amalan Rasulullah di dalam salat. Nah, okey, ada lain? Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah juga. Gimana Ustaz kalau satu sholat kan biasanya biar khusyuk kita mata Ustaz. Yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, gimana kalau Ustaz itu melirik suka melirik ke kiri ke kanan tanpa melihat ke depan ke arah kabut, gimana ya? Okey. Jazakumullah khairan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah menutup mata di dalam salat. Yang kedua bagaimana kalau matanya lirak-lirik, celengak-celenguk ya, biji matanya. Yang pertama menutup mata di dalam salat, kalau lihat daripada pendapat jumhur ulama semua mengatakan makruh dan tidak boleh ya. Tidak boleh menutup mata di dalam salat. Dilarang ya, tidak benarkan menutup mata di dalam salat. Ustaz ni saya biar khusyuk. Khusyuk itu bukan ditutup mata. Khusyuk itu kita berdoa kepada Allah, minta supaya salat kita khusyuk. Ini harus dipahami ya. Yang dimaksud dengan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini ada yang mengambil ayat ini, kenapa enggak salat? Saya belum khusyuk, jadi salat saya berat katanya. Ini salah dalam pemahaman ayat. Tapi bagaimana salat terus minta tolong sama Allah supaya kita khusyuk. Ada lagi, ini saya Ustaz baru bisa khusyuk kalau saya tutup mata. Sementara tutup mata dilarang. Ini sudah menyalahi daripada fitrahnya. Kemudian bagaimana dengan mata lirak-lirik itu tidak boleh. Bahkan ada hadis orang yang salat yang matanya kiri kanan enggak tahu, enggak jelas, Allah akan jadikan matanya seperti itu. Jadi ini mulai malam ini di stop itu. Itu akan menjadi sebuah penyakit. Kalau di dalam salat kita biarkan, Allah akan jadikan mata kita seperti itu bahkan di luar salat. Itu larangan keras. Jadi salat mata di tempat sujud. InsyaAllah ya, bisa dipahami. Ada lain? Ya. Ada saya pernah dengar kalau sudah baca pada itu ada membaca doa maksud. Okey. Nah, salat sendiri, salat jamaah. Salat jamaah ya. Kita setelah amin ya, setelah waladhdallin baca amin. Tak ada lain. Kemudian ya imam setelahnya baca surah Quran. Kita makmum kalau tidak bisa ikut baca Fatihah, ulang. Baca ulang Fatihah. Kalau yang baca Allahumma maghfir itu sepertinya salat hampir sama dengan salat jemaah Syiah ya. Itu hampir sama dengan golongan salat tertentu yang menambah-nambah di situ. Tapi dalam salat tidak ada itu. Dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah rukun 13 salat tidak ada. Nanti bisa buka fikih Asy-Syafi'i tentang 13 rukun salat ya. 13 rukun salat, semua salat itu ada 11 rukun. 10, 3 itu ada pertama niat, 2 berdiri, 3 takbir. Ini satu sebenarnya. Ini satu. Kadang mungkin kita niat berdiri takbir tidak bersatu. Disebutkan niat berdiri takbir. Ini dalam penjabaran jumlah. Tapi dalam pekerjaan satu dia kan.
Allahu Akbar. Tak mungkin kita belum berdiri, tak mungkin kita saat itu tidak niat. Nah, ini perkara niat nanti ada sesi tertentu insyaAllah, karena panjang masalah niat ini. Nah, yang intinya sekarang amalkan apa yang dipahami aja masalah niat. Nah, terus bagaimana kalau saya sudah niat dari rumah, Ustaz? Itulah yang disebut dengan ta'yi atau taksir, bermaksud atau bercita-cita bahasanya. Tapi kalau salat fardu ya di sini. Niat tu mahalluhu fil qalb. Terus usallinya bagaimana? Ada yang usalli dia masih berdiri, itu masih dalam posisi lafaz niat. Nah, yang dimaksud dengan niat itu dalam pendapat imam itu adalah usolli, itu tidak disebutkan lagi dia ketika Allahu Akbar, saat itulah dia memasukkan niatnya, bertakbirnya, dan sudah posisi siap berdirinya. Ini biasanya kalau belajar di daerah-daerah salaf, ini lama penjelasan ini supaya santrinya paham betul, supaya solatnya benar-benar masuk niatnya. Tapi insyaAllah itu perkara niat. Tadi ingin saya lanjutkan lagi. Yang makruh salat di tempat gelap. Di rumah salat di tempat gelap dilarang. Di masjid juga matikan lampu dilarang. Tapi usahakan salat itu ada cahayanya, nampak saudara kita yang salat, dan orang yang salat nampak melihat kita, orang yang tidak salat nampak melihat kita salat, ya. Jadi tidak boleh matikan lampu. Maksudnya harus ada cahaya salat dimanapun kita salat. Ya. Lain ada pertanyaan dari saudara kita? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya adalah saat kita masbuk, imam berada tahiyat akhir, apakah kita membaca tahiyat akhir atau tahiyat awal? Saya ingin tanya dulu perbedaannya di mana? Oh, di salawatnya ya. Nah, sebenarnya tahiyat awal dan tahiyat akhir itu kalau tahiyat awalnya kadang imam lama, kita malah disunahkan penuhi tahiyat salawatnya sampai habis juga. Tapi kalau imamnya cepat, ya, kita boleh sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Nah, ini membedakan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sebenarnya tahiyat awal pun sampai fil alamina innaka hamidum majid juga boleh. Intinya kalau sudah berada tahiyat akhir, waktunya panjang, sempurnakan saja salawatnya. Tapi jangan salam ya. Ini kalau salam jadinya mulai dari awal nanti. Okey, bisa ya? Pahami. Intinya dimanapun posisi imam, ikut imam. Itu yang lebih afdal. Ada lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tahiyat ya. Biasanya sampai baca yang mana? Ya, karena di dalam tahiyat untuk syahadah ya, untuk bacaan syahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja pakai ya, sebenarnya ya. Tidak ada di dalam salat, tidak seperti itu. Dimanapun saya tidak dapatkan insyaallah. Jadi yang adanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ada biasanya pertanyaannya ke saya bukan itu, saya pakai Sayyidina apa enggak? Ini yang sering. Kalau saya di dalam salat tidak pakai. Saya di dalam salat tidak pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, saya tidak pakai. Tapi kalau khutbah kadang saya pakai. Kalau khutbah ataupun ceramah kadang saya pakai. Terus Ustaz kok pelin-pelan? Ya dua-dua pendapatnya benar. Ada pendapatnya, tapi dalam salat lebih kuat tidak pakai. Yang salah yang mana? Seperti saya sudah sampaikan kemarin, yang salah adalah yang menyalahkan salah satu, itu yang salah. Kemudian yang membenarkan pendapatnya, itu yang salah. Yang lebih salah lagi yang tidak pernah salah. Ini paling salah. Kita seperti itu insyaallah ya. Okey, ada lain? Boleh tanya lagi terus ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Khusyuk ya. Ya. Okey. Oh, ini kurang atau tidak gitu ya. Okey. Betul. Ya, ini mungkin kalau dalam fikih, mungkin ada pertanyaan lain, tidak ada. Ini aja. Okey. Dalam fikih ini bahagian biasanya dalam sujud sahwi namanya. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Bahkan kalau Imam Syafi'i, kalau kita salat subuh tidak kunut sujud sahwi. Ini Imam Syafi'i. Boleh buka kitab Al-U, ya. Nah, tapi saya tak mau lingkup kunut nak kunut ya. Pokoknya kunut benar nak kunut benar, ya. Okey. Masalah kita kadang memang di dalam salat itu bukan khusyuk namanya, itu lalai. Lupa dalam rakaat itu masuk golongan lalai. Ya, mungkin karena terlalu konsentrasi berfikir tentang lain, lupa salat. Orang yang khusyuk kadang-kadang juga bisa lupa dalam rakaat, ya. Nah, permasalahannya bukan lupanya, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah mana yang terkuat di batin. Itu yang pertama. Karena dalam kaidah usul, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diwaswaskan oleh keraguan. Yakinnya berapa? Yakinnya 3. Kalau salat zuhur, ini yakin 3. Lakukan keempat, tambah. Ini yakinnya sudah lengkap, sudah salam. Ini yakinnya sudah 5, lebih bagaimana? Apapun kondisi yang salah, baik kita, waduh kayaknya ini dah 5 salat saya, atau waduh ini saya tadi kayaknya masih 3 gitu kan. Akhirnya sebelum salam sujud sahwi. Sujud karena lupa. Intinya kalau kurang disempurnakan, kalau lebih ya sudah tidak masalah, nanti di sujud sahwikan. Sujud sahwi adalah setelah kita baca tahiyat semuanya, sebelum kita salam sujud sahwi 2 kali. Sujud pertama langsung ya Allahu Akbar, baca subhana man la yanamu wa la yas'u. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nanti doanya bagus dihafal. Ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud sekali, baca apa? Bingung baca apa? Baca Rabbi firli boleh. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau tumakninah saja boleh. Kita nak duduk tumakninah saja, yang penting ada tumakninahnya. Baru sujud lagi, baca lagi sekali lagi subhanallah wa la yas'u, minimal 1 kali. Kemudian ganjil boleh, ya. 3, 5 boleh. Bisa dipahami insyaallah. Nah, itu masalah sujud sahwi. Barusan terlintas di pikiran saya, tapi sudah lewat apa ya. Ini misalnya imam, jadi imam ya, atau kita sendiri, seharusnya rakaat kedua, ini rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, lupa kita tahiyat awal, langsung Allahu Akbar berdiri. Itu ketika ingat sedang berdiri tidak boleh langsung sujud. Ingat ya, ada kadang kita ketika ingat di rakaat kedua tadi tidak tahiyatul awal, kita rusak salat langsung masuk tahiyatul awal. Ini tidak boleh, tidak benar. Yang benar adalah ketika ingat sudah berdiri, sempurnakan salatnya di berdiri dulu. Nanti ambil tahiyatul awalnya. Saya dipahami? Jadi nanti kalau imam begitu dia berdiri, ternyata rakaatnya kedua, dia langsung berdiri, tidak ambil rakaat tahiyatul awalnya. Makmum kan peringatkan subhanallah, subhanallah, imam langsung jawab subhanallah, berarti dia sudah paham. Makmum ikut saja imam, jangan langsung duduk. Imam kan enggak duduk, kalau imam pasti paham, dia enggak akan duduk. Makmum yang jarang paham, akhirnya ribut masjid. Subhanallah, subhanallah, imam langsung Fatihah lagi. Ini pernah terjadi saat saya belajar. Jadi yang benarnya ketika imam itu sudah jawab, karena kan terlalu ramai untuk memahamkan makmum, imam jawab subhanallah, berarti imam sudah tahu dia lupa. Kita ikut imam berdiri, sempurnakan rakaatnya sebagaimana salat biasa, baru nanti ambil rakaat kedua. Berarti yang tadi kan gugur, berarti ambil rakaat keduanya di sini.
Sambung sampai 4 atau sampai sempurnanya salat sesuai dengan salat masing-masing, sesuai dengan jenis salatnya. Baru nanti sujud sahwi. Insyaallah paham ya. Ada lain? Coba lagi. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak sambil okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Apakah kita boleh memberi syarat apabila darah kita yang masuk dengan cara kita mengangkat samping badan? Ya. Dia mau masuk jadi mengerti bahwasanya dia mengangkat tidak. Ya. Memang ada pendapat ulama kalau kita sedang solat sunat boleh kasih isyarat. Cuma perkaranya kadang teman kita udah takbir, dia enggak lihat isyarat kita. Intinya kalau memang dipahami isyarat, ya sudah, yang makmum yang tak ikut kita enggak usah ikut, gitu ya. Tapi kalau yang tak paham isyarat, dia nak ikut terus, apakah membatalkannya? Tidak. Itu dia. Bisa dipahami ya? Kita jalurnya ke situ. Kita udah kasih isyarat tapi dia nak ikut juga. Itu tak apa-apa. Karena perkaranya imam pusuh, makmum pusuh di luar daripada jamaah yang normal. Bisa dipahami insyaallah ya. Okey. Ada yang lain? Dalam hal terkait Salam. kebanyakan dari kita kan ketika salam itu membuka tangan kanan dan membuka tangan kiri. Bahwasanya dalam hal itu tidak dibenarkan. Ya. Apa hukumnya? Ya. Yang kedua, ketika salam juga ada dua pendapat, kita mengusap wajah dan tidak mengusap wajah. Okey. Ya. Berarti yang pertama pertanyaan adalah bagaimana ketika salam kita buka tangan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya memang ada lihat beberapa jamaah yang buka seperti ini, tapi saya tidak temukan dalilnya. Dan ini kalau bisa ada jamaah jangan melakukan, tidak ada ini. Ya. Kita biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Nanti kalau ada niat Ustaz, ini Ustaz kok itu kayaknya satu pendapat saya bawa ya. Saya coba berusaha membawa pendapat Syafi'i dulu. Nah, kalau ini memang tak ada, saya tak temukan. Tapi ada juga yang melakukannya dalam pendapat ulama. Mungkin dia belajar dengan gurunya. Tapi saya tidak temukan. Dan sangat dilarang ya. Dilarang kita membuka tangan. Bahkan mirip dengan salatnya orang Syiah Rafidhah. Ya. Syiah Rafidhah. Saya tidak sebutkan Syiah lain, Syiah Rafidhah. Dah. Kemudian perkara tadi mengusap muka ya. Nah, mengusap muka itu pernah dilakukan Rasulullah setelah berdoa. Setelah berdoa Rasulullah mengusap muka. Nah, setelah salat kita mengusap muka tidak sunah di situ. Tapi kalau setelah salat kita berdoa, ya kemudian dia setelah tutup doa kita usap muka ya sah saja. Tapi setelah salat tidak ada setelah salat dalam paket usap muka setelah salam tidak ada. Setelah salam selesai sudah, tak ada lagi. Tapi kita berdoa, kemudian kita usap muka. Nah, tapi ada di antara kita langsung salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung dia usap muka. Ada yang mengatakan dengan alasan salat itu kan doa. Ini mungkin hal-hal seperti ini. Tapi yang tepatnya setelah salat duduk berzikir langsung berdoa. Nah, setelah berdoa nak usap salat dan nak usap muka silakan. Jadi jangan kaitkan salat dengan perkara doa yang mana Rasulullah usap muka karena setelah berdoa. Ini berdoa Rasulullah usap muka ada. Insyaallah ya, bisa dipahami ya. Ada hal lain? Silakan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah zikir ini, doa dan zikir. Ya. Itu setelah sholat berjamaah itu disunatkan yang baiknya itu doa bersama-sama atau sendiri-sendiri? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi permasalahan di masyarakat. Jadi Ustaz ni kalau setelah salat baiknya kita berzikir rame-rame atau zikir sir, zikir diam-diam. Ya kan? Bukan masalah jenis zikir ini pertanyaannya kan? Sistem zikirnya ya. Kalau saya begini, kalau untuk pendidikan, misalnya di menasah kampung, di masjid kita batalion, kalau nak berdoa rame-rame silakan. Tapi ada kuncinya. Bagaimana jika ada yang masbuk?
Dosa besar, jangankan berzikir, kita baca Quran dengan bacaan besar, sementara di samping kita ada orang solat sunat saja, dosa kita besar. Ini sebenarnya yang menjadi problem. Kalau lihat dah ada yang masbuk, imam lihat dah ada yang masbuk, ini untuk pendidikan anak-anak, silahkan. Daripada jamaahnya selesai solat langsung terus kabur, gitu kan? Macam sapi dibuka pintu pagi, gitu. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang ingin saya sampaikan adalah bukan sapinya. Orang yang paling miskin kata Rasulullah itu adalah orang yang datang masjid telat, keluar paling cepat. Itu paling miskin. Jadi perkara zikir tadi adalah, kalau nak lihat untuk pendidikan tarbiyah, tapi lihat jangan ada yang masbuk, dosanya besar. Imam yang nanggung kalau imam yang pimpin. Betul, bagaimana besar dan tidak besarnya? Dua-dua ada pendapat. Boleh besar, boleh tidak. Yang ulama bersuruh hati-hati adalah jangan sampai ada yang salat kita berdoa besar-besar. Ini saja. InsyaAllah Pak Imam ni sudah paham insyaAllah. Ada pertanyaan selanjutnya? Mau berdoa, mau berzikir, kalau niat untuk pendidikan. Karena anak-anak kita saja yang kita hafal doa sekarang, mungkin saat kita kecil-kecil dengar di surau-surau, di langgar-langgar dulu ya. Nah, yang perlu dihati-hati karena kita masjid itu adalah orang yang salah. Sehingga di Aceh ada budaya balai manyang namanya, balai besar. Jadi di situ di balai-balai yang tinggi ya, di situ tempat musyawarah, penyelesaian masalah, tempat mau jual sapi, jual kerbau, di situ orang berjumpa bisa. Di Manasah biasanya untuk zikir, untuk salat, di masjid ya, untuk zikir, untuk salat. Sehingga di masjid-masjid kalau lihat di kampung-kampung di mana-mana sekarang Surau Melayu ada tempat khusus. Di situ mau bicara apa saja silakan. Nah, di masjid itu sebenarnya khusus solat berzikir. Nah, kalau ada kita masuk masjid, kita lihat ada orang salat mau baca Quran besar saja dilarang. Apalagi kita bersama teman-teman di sini, misalnya ada yang masbuk, kita berdoa besar-besar. Terus sekarang masjid raya begitu, masjid di samping-samping jalan juga seperti itu. Saya tidak mau masuk ranah itu. Ya. Karena itu juga sudah ada keputusan ulamanya. Sekarang perkaranya adalah kita sanggup tak menanggung dosa besar suara saat ada yang solat. Ini ya. Okey, tidak dilarang, tapi kehati-hatiannya dijaga. Okey, ada lain? Perkara salat? Ya, lanjut. Masalah pakaian Ustaz. Ya. Masalah pakaian di dalam salat, yang utama adalah menutup aurat. Itu yang penting, itu daripada ini. Cuma pertanyaan spesifik tentang mata kaki bagaimana? Isbal ya. Sebenarnya isbal ini kembali kepada hadis awal. Yang pertama ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Allah tidak akan melihat bagi orang yang jarra saubahu, dianggap khuyala, sombong. Terus ada hadis yang lain, para sahabat bertanya, Allah tidak akan melihat kepada orang yang sombong. Terus ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang pakai pakaian bagus, rapi, mahal gitu kan? Yang dimaksud sombong di situ adalah orang yang menolak kebenaran. Jadi kita pakai isbal itu karena nggak mau tahu hukumnya. Ini kita dosa besar. Terus bagusnya memang kita hari-hari biar kita tidak masuk ke dalam kesombongan, ya gunakanlah pakaian sesuai dengan yang ada petunjuknya. Tapi kalau tidak sombong, tidak niat untuk sombong, tidak apa-apa. Perkara niat untuk sombong ini bagaimana menolak kebenaran. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, kita tolak kebenaran hadis ini juga sombong namanya. Jadi, terus di dalam salat bagaimana? Yang menjadi perkaranya bukan masalah isbal tidak isbalnya. Yang menjadi perkara yang umum adalah kita sering di luar hari-hari kita pakainya celana panjang melebihi mata kaki, kan sampai terinjak, atau kain, atau rok. Maaf kalau rok dah mungkin karena ada perempuan ya. Nah, laki-laki lah. Kalau rok dah harus panjang karena aurat ya. Nah, ketika salat kita lipat. Ini kita kan macam orang munafik saja nih. Di luar kita panjang, masuk salat kita lipat. Nah, mungkin karena kurang pengetahuan. Tapi bagusnya di dalam salat dan di luar salat pakaian kita sama. Nah, yang paling afdal adalah tidak melewati mata kaki.
tidak melewati mata kaki. Tapi jangan juga terlalu tinggi. Ya, itu sudah tidak indah. Islam indah, ya. Ada yang sampai setengah betis. Alasannya ikut hadis isbal. Ini sudah tidak indah lagi. InsyaAllah bisa dipahami. Okey. Ada hal lain? Perkara salat. Kalau zikir, setelah selesai salat zikir insyaAllah biasa saja. Zikir pagi petang, zikir pagi 100, zikir petang 100. Kalau doa juga ya, doa yang terbaik, pilih doa-doa yang terbaik ya. Dan doa yang paling makbul ya setelah salat, itu doanya makbul. Terus kalau kami saat tentara ni bagaimana? Buru-buru ni nak zikir tak bisa. Zikir ada dua, boleh zikir sir, maksudnya zikir sambil duduk tenang kita baca zikir, atau zikir sambil sir. Itu lebih banyak pahalanya. Berzikir dengan sir, umpama kita bersedekah, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksudnya adalah kita sambil masak, sambil latihan di dalam hati, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini pahalanya lebih banyak. Karena otak kita dan hati kita dibuat oleh Allah seperti itu. Otak dan pikiran kita bisa melakukan latihan, hati kita bisa terus berzikir. Maka meskipun orang sakit, orang gila, hati dia tak pernah mati selama dia belum meninggal. Ibu-ibu ini misalnya nak banyakkan pahala, sambil masak bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tanpa kedengaran sampai cincang bawang apa, nah, itu lebih afdal. Zikir seperti itu lebih afdal. Itu zikir yang seperti itu dalam sebuah pendapat dia umpama tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Nah, ini dah perkara zikir. Ada hal lain? Dah mulai loyo ni. Ya, dah Isya belum? Nah, ini mudah-mudahan menjadi pencerahan hari ini. Yang tidak hadir sampaikan kepada yang hadir. Kalau ada yang keliru nanti kita ralat ulang. Ustaz ni sepertinya kemarin Ustaz salah sampaikan. Kita nanti akan perbaiki bersama ya. Karena tujuan kita lebih kepada interaktif, sebenarnya saling berbagi ilmu kalau saya. Kalau ada yang pendapat jamaah, Ustaz ni saya ada pendapat seperti ini, saya baca di kitab fulan. Kita terima. Kita biar semua saling berbagi ilmu. Okey. Kalau nanti kita dah mentok, baru kita nanti sama-sama fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita dah mentok, sama-sama kita tanya lebih alim. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk saling berbagi ilmu, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, untuk menjadi orang yang tidak merugi insyaallah. Amin. Okey, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.